Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Sebagai seorang perencana keuangan di industri asuransi, tidak sedikit saya menemui nasabah yang memiliki persepsi yang kurang tepat tentang asuransi unit link. Persepsi salah yang pertama adalah asuransi unit link itu sama seperti menabung. Tapi dengan kelebihan ada manfaat lain, seperti santunan meninggal dunia, santunan kecelakaan, dan lain-lain. Yang ingin saya luruskan di sini adalah asuransi unit link adalah jenis asuransi yang ada unsur investasinya. Ya, investasi bukan menabung. Lalu, apa bedanya investasi dengan menabung? Kalau menabung, apa yang kamu simpan jumlahnya akan sama dengan apa yang akan kamu terima. Sedangkan untuk investasi, apa yang kamu simpan jumlahnya akan berbeda dengan apa yang akan kamu terima nantinya, karena sifatnya fluktuatif atau naik dan turun. Hal itu tergantung dari jenis investasi apa yang kamu ambil, seberapa lama kamu simpan, tingkat supply and demand atau tingkat ketersediaan dan permintaan di pasar. Beberapa contoh investasi antara lain seperti emas, properti, saham, obligasi, atau yang sedang tren saat ini yaitu cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan lain-lain. Nah, informasi lengkap mengenai investasi apa saja yang ada di asuransi unit link akan saya jelaskan di video yang lainnya. Persepsi kedua yang kurang tepat adalah kewajiban membayar premi iuran tiap bulan yang hanya 10 tahun saja. Ya, hanya 10 tahun saja. Hasil investasi dan jangka waktu iuran dalam ilustrasi yang diberikan oleh agen asuransi sifatnya hanya gambaran, bukan sesuatu yang dijanjikan atau dipastikan. Jadi, pasti akan menyesuaikan dengan kondisi investasi pada saat akhir kontrak polis. Dan waktu 10 tahun saja menurut saya juga kurang tepat, karena manfaat asuransi ini bisa digunakan selama hasil investasi yang ada masih cukup untuk menutupi atau mengcover biaya-biaya rutin yang muncul, sehingga jika ingin manfaat asuransi tetap bisa digunakan, maka premi juga harus selalu dibayarkan. Contoh sederhananya adalah sama seperti kita menabung di bank. Misal, saldo terakhir di rekening adalah Rp200.000 dan tidak pernah tambah-tambah lagi. Otomatis, rekening kita akan hangus karena tiap bulannya ada biaya rutin yang akan memotong saldo di rekening kita. Ketika saldo sudah tidak cukup lagi untuk menutupi biaya yang muncul, maka rekening kita pun akan hangus. Begitu pula di asuransi unit link, jika hasil investasi sudah tidak lagi cukup untuk mengcover biaya yang ada, maka polis akan lapse atau tidak aktif, dan semua manfaat asuransinya pun tidak bisa digunakan lagi. Nah, sekarang apa saja sih biaya yang ada di asuransi unit link? Begini penjelasannya. Premi atau iuran yang disetorkan tiap bulan itu tidak 100% diinvestasikan. Ya, tidak semuanya masuk ke kantong investasi. Premi yang disetorkan otomatis akan dibagi menjadi dua kantong, yaitu kantong asuransi dan kantong investasi. Masing-masing kantong memiliki fungsi yang berbeda. Untuk premi yang masuk ke bagian kantong asuransi, fungsinya adalah agar kita bisa memiliki manfaat asuransi, seperti santunan meninggal dunia, manfaat santunan kondisi kritis, manfaat santunan kecelakaan, manfaat kartu rumah sakit, dan terakhir manfaat pembebasan kontribusi. Tapi tidak setiap orang memiliki semua manfaat tersebut. Hal itu karena kebutuhan dan budget pada setiap orang berbeda-beda. Semakin banyak manfaat asuransi yang diambil, semakin besar pula budget yang mesti disiapkan orang tersebut. Untuk kantong yang kedua adalah kantong investasi. Manfaat yang ada di dalam kantong ini akan berbeda-beda untuk setiap orangnya, karena tujuan orang berinvestasi juga pasti akan berbeda. Beberapa contohnya antara lain untuk dana pendidikan, dana pensiun, dana pernikahan, dan lain-lain. Di kantong asuransi ada yang namanya biaya akuisisi, sedangkan di kantong investasi ada yang namanya biaya kelola. Besaran biaya akuisisi di tahun pertama adalah 80%, sedangkan di biaya kelola adalah 5%. Lalu, untuk yang diinvestasikan setelah dikurangi kedua biaya tersebut di tahun pertama adalah 20% ditambah 95%. Di tahun kedua masih sama, yaitu 80% untuk biaya akuisisi dan biaya kelolanya masih sama 5%. Yang diinvestasikan pun jumlahnya masih sama, 20% ditambah 95%. Sedangkan di tahun ketiga, keempat, dan kelima, biaya akuisisinya berkurang menjadi 15% saja. Sedangkan untuk biaya kelola masih sama, yaitu 5%. Sehingga yang akan diinvestasikan adalah 85% ditambah 95%. Untuk di tahun ke-6 dan seterusnya sudah tidak ada lagi biaya akuisisi. Sedangkan untuk biaya kelola di tahun ke-6 dan seterusnya masih akan tetap ada, yaitu sebesar 5%.
Sehingga yang akan diinvestasikan adalah 100% ditambah 95%. Inilah yang akan diinvestasikan. Namun sebelum itu masih ada lagi, yaitu biaya investasi sebesar 1-2% tergantung dari jenis investasi apa yang kamu pilih pada saat pengajuan menjadi nasabah polis asuransi. Jadi gimana? Kepala kamu belum merasap kan? Supaya kamu nggak bingung, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan sebuah contoh. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya ada seorang nasabah bernama Bapak A membayarkan premi tiap bulannya sebesar 2 juta rupiah. Dengan pembagiannya kita buat sama besar, yaitu 1 juta untuk kantong asuransi dan 1 juta untuk kantong investasi. Pembagian ini tidak harus sama besar, tergantung dari kebutuhan nasabah. Tapi untuk kali ini saya buat sama agar lebih mudah dimengerti. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada tahun pertama di kantong asuransi ada biaya akuisisi sebesar 80%, sehingga jika dirupiahkan menjadi Rp800.000. Sedangkan di kantong investasi biaya kelolanya adalah 5% dari 1 juta, yaitu Rp50.000. Sehingga dana yang akan diinvestasikan adalah Rp200.000 ditambah Rp950.000. Di tahun kedua, biaya akuisisi dan biaya kelola masih sama, yaitu Rp800.000 dan Rp50.000. Sehingga yang masuk ke investasi juga masih sama, yaitu Rp200.000 ditambah Rp950.000. Untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima, biaya akuisisi sudah mengalami penurunan, yaitu sebesar 15% dari 1 juta rupiah adalah Rp150.000, dan biaya kelola masih sama, yaitu Rp50.000. Sehingga yang akan diinvestasikan setelah dikurangi biaya-biaya tersebut adalah Rp850.000 ditambah Rp950.000. Di tahun ke-6 dan seterusnya sudah tidak ada lagi yang namanya biaya akuisisi. Sedangkan untuk biaya kelola akan terus ada, yaitu Rp50.000. Jadi, dana yang akan masuk ke investasi adalah 1 juta ditambah Rp950.000. Dana yang masuk ke investasi ini juga akan dikurangi biaya investasi sebesar 1-2% tergantung dari jenis investasi yang diambil pada saat pengajuan menjadi nasabah asuransi. Itulah kenapa mungkin kamu pernah mendengar dari keluarga, teman, atau sahabat yang pernah menjadi nasabah asuransi unit-link. Ketika mereka ambil uangnya, ternyata jumlah yang didapat tidak sama dengan yang disetorkan. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di 5 tahun pertama masih ada biaya akuisisi yang relatif cukup besar, terlebih di 2 tahun pertamanya yang paling besar. Kalau gitu, rugi dong, mending nabung di bank. Ya betul, kalau tujuan kamu mau menabung, lebih baik di bank karena asuransi bukan tempat yang tepat untuk menabung. Fungsi utama dari asuransi adalah menghindari kerugian yang lebih besar secara keuangan jika risiko hidup terjadi. Sekali lagi, menghindari kerugian yang lebih besar secara keuangan jika risiko hidup terjadi. Selanjutnya, untuk setiap manfaat asuransi ada biaya yang disebut sebagai biaya asuransi yang akan dikenakan tiap bulannya untuk manfaat asuransi yang diambil. Seperti yang diketahui sebelumnya, manfaat asuransi itu meliputi santunan meninggal dunia, santunan kondisi kritis, santunan kecelakaan, kartu rumah sakit, dan yang kelima adalah pembebasan kontribusi. Masing-masing ini ada biaya asuransinya. Dia hanya dikenakan biaya asuransi untuk manfaat yang diambilnya saja. Jadi, kalau kamu tidak memiliki contohnya manfaat santunan kecelakaan atau kondisi kritis, maka kamu tidak dikenakan biaya ini. Biaya asuransi tiap orang tidak sama. Hal itu tergantung dari profil tingkat risiko orang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain seperti yang pertama adalah usianya. Semakin muda seseorang, maka biaya asuransinya pun akan semakin rendah. Yang kedua adalah jenis kelamin, pria atau wanita. Yang ketiga adalah pekerjaan. Orang yang memiliki pekerjaan di luar ruangan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, sehingga biaya asuransinya pun akan disesuaikan menjadi lebih besar. Untuk yang keempat, merokok atau tidak. Orang yang merokok, tingkat profil risikonya juga akan semakin lebih besar, sehingga biaya asuransinya pun akan lebih tinggi. Yang kelima adalah besarnya manfaat. Contoh, Bapak A memiliki santunan meninggal dunia sebesar 1 miliar,
akan jauh lebih besar dibandingkan dengan Bapak B yang hanya memiliki santunan meninggal dunia sebesar 100 juta rupiah. Yang keenam, lamanya manfaat. Contohnya seperti misalnya Ibu A memiliki kartu rumah sakit yang akan mengcover dirinya sampai usia 75 tahun, maka biaya asuransinya pun akan jauh lebih besar dibandingkan dengan Ibu B yang memiliki kartu rumah sakit yang hanya mengcover dirinya sampai usia 50 tahun. Sehingga semakin panjang seseorang di-cover oleh asuransi, akan semakin besar pula biaya asuransinya. Lalu yang terakhir adalah biaya administrasi sebesar 37.500. Yang ingin saya garis bawahi di sini, tidak ada yang lebih untung ataupun rugi antara menabung, berinvestasi, ataupun berasuransi. Karena pada dasarnya tiap orang harus memiliki ketiganya. Kenapa? Karena ketiganya memiliki fungsi masing-masing. Menabung fungsinya untuk kelancaran arus kas atau likuiditas, investasi untuk melipat gandakan kekayaan, dan asuransi untuk melindunginya. Dengan penjelasan ini, sudah lebih paham kan? Kalau ada yang masih bingung, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu pikir ada orang yang merasa perlu informasi ini, silakan share atau bagikan video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Saya Ilo, and see you!